Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Raffi Ramadhan Narani. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Jasa Penyapu Jalan bagi Lingkungan Sekitar. Sebelumnya saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, saya akan lanjutkan. Baik, di materi ini saya akan membahas tentang salah satunya yaitu satu, teori dasar, yang kedua, peran penyapu jalan, lalu yang ketiga, manajemen kerja penyapu jalan, lalu yang keempat dan yang terakhir, kesimpulan. Teori dasar. Nah, dari teori dasar penyapu jalan ini akan membahas tentang pengertian sampah terlebih dahulu. Pengertian sampah yaitu sebuah kotoran yang beragam bentuk dari daun kering sampai plastik. Terus pengertian penyapu. Penyapu dari kata sapu yang merupakan alat untuk membersihkan sesuatu. Lalu, pengertian kebersihan. Kebersihan adalah suatu kata yang menunjukkan suatu tempat yang bersih, tidak ada kotoran yang menempel. Lalu yang terakhir, pengertian lingkungan. Menurut KBBI, daerah kawasan yang termasuk di dalamnya atau sebagai bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintah desa. Divisi umum dari pengertian lingkungan adalah kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun dalam lautan. Baik, kali ini langsung ke bagian peran penyapu jalan. Keberadaan sampah tidak terlepas dari adanya aktivitas manusia di berbagai sektor. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Jalan raya bak urat nadi sebagai sebuah kota maupun daerah-daerah yang aling terhubung daratan jalan raya yang tak lepas dari kehidupan kita. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, yaitu peran penyapu jalan bagi lingkungan sekitar perlu diperhatikan untuk menimbulkan lingkungan yang bersih, dan peran yang sangat bermanfaat penyapu jalan perlu dengan adanya kesiapan sebagai berikut. 1. Kualitas kerja. Upaya dari kebersihan dalam menciptakan kebersihan lingkungan yang nyaman dan asri. Lalu yang kedua yaitu kuantitas kerja. Upaya dari petugas dalam menciptakan kebersihan lingkungan yang nyaman dan asri secara menyeluruh. Lalu yang ketiga, ketetapan waktu bekerja. Penyapu jalan ini memerlukan disiplin yang keras. Upaya dari petugas kebersihan dalam melaksanakan pekerjaan secara tepat waktu. Lalu kita beralih ke manajemen pekerja penyapu jalan. Manajemen sendiri yaitu suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan rangkaian pekerjaan dalam mencapai tujuan tertentu agar pelaksanaan pengelolaan taman dan jalan raya bisa berjalan dengan baik di wilayah lingkungan perkotaan. Bagi penyapu jalan telah dibagi rangkaian tugas atau pekerjaan yang dapat dalam manajemen tersebut. Manajemen penyapu jalan telah dibagi rangkaian tugas atau pekerjaan yang terdapat dalam manajemen tersebut, yaitu 1. Perencanaan planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, lalu yang ketiga pelaksanaan actuating, lalu yang terakhir pengawasan atau controlling. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan 4 rangkaian tugas itu. Yang pertama yaitu perencanaan merupakan langkah awal kegiatan menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk penyampaiannya. Perencanaan yang baik memberikan manfaat, yaitu mengembangkan langkah strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasikan dan menghindari permasalahan yang timbul di masa yang akan datang. Lalu yang kedua yaitu sebagai fungsi perencanaan
Maka fungsi manajemen yang kedua adalah pengorganisasian dalam pengelolaan manajemen kerja. Penyapu jalan dibutuhkan suatu langkah pengorganisasian agar pelaksana kerja di lapangan sesuai dengan SOP yang telah dibuat. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan, sumber daya organisasi, dan lingkungan organisasi berada. Hal yang ketiga yaitu pelaksanaan atau activating, merupakan usaha pergerakan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran atau tujuan. Pelaksanaan merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasi agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan sesuai peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Lalu yang keempat yaitu pengawasan atau kontroli. Pengawasan pada hakikatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dan kenyataan dengan hasil yang diinginkan. Pengawasan mengukur pelaksanaan dengan tujuan menentukan sebab-sebab penyimpangan dan mengambil tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan perencanaan. Baik, berikutnya kesimpulan. Kesimpulan dari makalah saya yaitu bahwasannya penyapu jalanan yang sering kita lihat di pinggir jalan yang setiap pagi sampai sore telah merelakan waktunya untuk membersihkan di jalan dan sering kita lihat hanya di depan sebelah mata, ternyata kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi lingkungan sekitar, bisa membuat lingkungan kita semakin sehat. Merelakan waktunya untuk membersihkan pinggir jalan bukanlah hal yang gampang, butuh tekad dan mental yang kuat dan pelatihan khusus, tidak semata-merta hanya menyapu begitu saja. Baik, sekian penjelasan dari saya. Bila ada tutur kata yang tidak kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf. Sekali lagi, manusia tidak akan luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.